Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses untuk sahabat alamku dimanapun berada. Jumpa lagi di channel YouTube Tetangga Milenial. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan informasi tentang edaran KPU Pusat mengenai Pilkada serentak tahun 2024. Jadi ini masih bersifat draft, belum ditentukan, seperti itu kira-kira. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar menjadi anggota PPS atau anggota PPK di wilayah masing-masing, maka sesuai draft atau edaran KPU provinsi itu direncanakan pada tanggal 14 Oktober tahun ini atau tahun 2022 sampai 21 Januari 2023. Jadi kita punya jenjang waktu 2 bulan lebih, kira-kira 3 bulan. Jadi bulan 11, bulan 12 sampai bulan 1, hampir 3 bulan. Jadi saya ingin menyampaikan untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk pemilihan serentak tahun 2024 menjadi anggota PPK atau anggota PPS, maka jadwalnya itu sesuai rencana atau masih berbentuk draft, masih bisa berubah, tapi saya rasa tidak akan jauh dari jadwal yang sudah diedarkan, yaitu tanggal 14 Oktober tahun ini atau tahun 2022 sampai 21 Januari 2023. Adapun teman-teman yang ingin bertanya tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi bagian dari penyelenggara PPS atau PPK, maka kalau kita merujuk dari PKPU tahun 2017, maka saya rasa tidak akan jauh berbeda, tapi akan ada penambahan karena kita berada di suasana pandemi COVID. Jadi persyaratannya mungkin masih umum, yaitu pertama warga negara Indonesia berusia paling rendah 25 tahun, namun tambahannya kira-kira ini, tapi karena belum ditetapkan jadi saya belum memastikan apakah ini yang akan diperlakukan atau bukan. 25 tahun atau maksimal 50 tahun. Ini masih bersifat wacana yang 50 tahun karena sesuai pengalaman pemilu kada tahun 2019 itu banyak petugas yang drop atau meninggal dunia akibat dari pemilihan serentak yang kita laksanakan di tahun 2019. Itu mengenai penelitian dokter forensik mengatakan bahwa kebanyakan dari usia lanjut, maka kalau wacananya akan dibatasi usia maksimal, kira-kira batas 50 tahun. Jadi yang 50 tahun lebih sudah tidak akan diterima, tapi ini masih bersifat wacana, belum dipastikan, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara undang-undang. Kemudian bagian D, mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil. Yang kelima, yaitu tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 tahun, tidak lagi menjadi anggota partai politik atau pengurus politik atau simpatisan. Jadi untuk teman-teman yang masih terdaftar sebagai anggota partai, simpatisan atau apapun itu, pengurus DPC atau apa, DPW, maka itu tidak akan
diterima menjadi bagian dari penyelenggara untuk pemilu kada tahun 2024. Kemudian selanjutnya berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS dan mampu secara jasmani dan rohani. Kemudian berpendidikan rendah, sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat minimal. Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang terancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi untuk teman-teman yang pernah terpidana belum mencapai 5 tahun, maka ini akan menjadi salah satu kendala teman-teman tidak akan lolos menjadi penyelenggara untuk pemilu kada tahun 2024. Selanjutnya tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kota atau DKPP. Kemudian selanjutnya belum pernah menjabat 2 periode sebagai anggota PPK dan PPS. Maksudnya tidak pernah menjabat 2 periode itu dia tidak pernah misalkan atau taruhlah 10 tahun berturut-turut dia menjadi penyelenggara atau bagian dari PPS atau PPK. Maka ini akan menjadi salah satu kendala teman-teman kenapa saya tidak lolos atau tidak bisa diterima menjadi salah satu penyelenggara untuk pemilu kada tahun 2024. Jadi poin-poin yang saya bacakan tadi itu adalah rujukan umum atau peraturan di tahun 2019. Saya mungkin sedikit menambahkan kira-kira penambahan untuk aturan persyaratan menjadi anggota PPS atau PPK untuk tahun ini. Mungkin karena ini suasana COVID, maka mungkin diperlukan surat vaksin minimal 2 kali. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itulah tadi yang saya sampaikan mengenai persyaratan untuk menjadi salah satu penyelenggara atau bagian dari penyelenggara PPK atau PPS di wilayah atau daerah masing-masing. Nah, jadi untuk kelengkapan atau persyaratan lengkapnya itu tinggal kita tunggu atau kita ke KPU pada tanggal 14 Oktober tahun 2022. Maka di situ pasti kita menemukan edarannya, kemudian persyaratan untuk menjadi penyelenggara PPK atau PPS di wilayah masing-masing. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan menjawab dari pertanyaan teman-teman mengenai tahapan pemilu pada tahun 2024 untuk menjadi salah satu anggota PPK atau PPS. Jadi masih banyak lagi penambahan-penambahannya, namun aturan-aturan umum tadi itu yang saya sampaikan berdasarkan rujukan KPU tahun 2019 yang baru-baru kita laksanakan. Jadi cukup sekian penyampaian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ini. Bukan bersifat menggurui, namun ini menjawab dari pertanyaan teman-teman tentang tahapan-tahapan untuk menjadi penyelenggara pada tahun 2024 atau Pilkada serentak tahun 2024. Sekian dari saya dari channel YouTube Tatangge Milenial, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.